yang selama ini mungkin kita lupakan, yaitu masalah pendataan gitu. Jadi kalaupun selama ini saya juga sudah berapa kali kemarin mengikuti proses perencanaan di Aplik 1 ini, ada musdes gitu ya kan. Nah, mungkin pelaksanaan juga ada, kemudian pelaporannya ada. Cuman selama ini basis yang dipakai atau untuk proses itu tadi ada yang kurang ya. Bukan hanya di sini ya, memang melihat ini kan melihat seluruh kita bilang secara nasional ya. Pendataan tadi itu belum dilakukan, belum dilaksanakan. Kalaupun data selama ini sudah diambil, setiap kementerian itu punya basis data masing-masing, cuman ya itu tadi mungkin kita tidak menyatakan mana yang benar mana yang salah. Cuman karena memang orangnya itu mungkin diambil dari instansi terkait, bukan dari desa itu sendiri, dan kepentingannya juga macam-macam. Jadi diharapkan memang data ini memang musuh data desa, dilaksanakan oleh desa, nanti manfaatnya juga kembali ke desa. Ya. Dan SDGs ini merupakan konsep pembangunan skala global. Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Ya. Jadi disepakati oleh PBB ya, negara-negara berkembang dan maju, bagaimana konsep pembangunan yang semestinya gitu kan, yang bisa diadopsi dan dilaksanakan di semua secara global. Mereka bersepakat ada 17 SDGs ya. SDGs itu ada 17 macam, dari mulai 1 sampai 17. Hanya kita di Indonesia, khususnya di desa, kita tambahkan 1 jadi 18 gitu loh. Nah, mungkin bisa juga kita share karena di Google tahap yang bisa Bapak ketik SDGs, itu akan nampak nanti apa saja di sana. Cuma intinya yang mau kita bahas kali ini adalah tentang pendataan. Nah, kalau sebelumnya ada IDM ya, IDM Indeks Desa Membangun. Itu yang sudah terlaksanakan di desa. Hanya saja IDM ini pendataannya itu global tentang data dasar desa, tidak menyasar sampai ke rumah gitu. Dan memang program IDM ini berjalan sama dengan SDGs ini, Pak. Jadi kalau suratnya itu keluar juga kata-katanya input pemuktahiran data ya, pemuktahiran data SDGs desa dan Indeks Desa Membangun itu sejalan. Nah, jadi nanti ujung-ujungnya akan nampak status desa kita itu seperti apa ya. Dengan adanya data yang kita input tadi ya, kita akan tahu potret desa kita itu seperti apa, status desa kita apa, kondisi kita secara ekonomi, pendidikan, segala macam itu nampak gitu. Karena kuesioner-kuesionernya atau pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan kita sampaikan ke masyarakat ya, dari rumah ke rumah, nanti itu akan menyangkut aspek semuanya, Pak. Kalau mungkin 2020 kemarin status desa kita berkembang ya, Pak. Ya, berkembang ya, Pak. Nah, Kementerian Desa, Pak, berharap setiap tahunnya pemanfaatan dana desa itu memang nampak dari status desa itu yang naik gitu. Jadi kalau sekarang ini berkembang itu masih ada dua tipe lagi, dua status tingkatnya ada 2 lagi, Pak, di atas status desa itu. Jadi ada 5 ya status desa itu, dari mulai sangat tertinggal, berkembang, maju dan mandiri ya. Maju dan mandiri. Berarti kita masih berkembang nih, masih ada 2 lagi di atas. Yang paling tinggi itu mandiri, Pak. Paling tinggi itu mandiri. Jadi poinnya ini ada Pak, dari mulai kenapa dibilang status tertinggal itu punya poin masing-masing gitu. Ada standar poinnya dari angka sekian sampai ke sekian itu statusnya ini. Ya, sekarang ini posisi kita statusnya di berkembang itu ada poinnya. Ya. Jadi harapannya ya dengan adanya SDGs desa, ya kan, kemudian nanti akan muncul status desa dan ada juga rekomendasi kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan desa ya, supaya poin tadi pun naik, Pak. Poin tadi itu naik dari berkembang menjadi maju gitu. Butuh poin berapa? Di situ ada, Pak, di sistem informasi desa namanya. Nanti bisa dicek. Nah, kemarin udah kita sosialisasikan juga. Jadi ini yang dicapai sebenarnya. Jadi kita kerja di desa itu memang ada konsepnya gitu. Ada target-targetnya gitu, bukan hanya kita kerja asal kerja gitu. Jadi harapan dari pemerintahan pusat ini memang
desa memang sudah memposisikan seperti itu, Pak. Ya. Jadi untuk masalah esensi ini ya, selain kuesioner yang diberikan itu nanti secara manual kita wajib memasukkannya atau mengikutnya secara aplikasi Android, Pak. Ya. Jadi syarat ini yang pertama tahapannya kita harus membentuk Pokja. Sudah terbentuk ya Pak? Apakah desa sudah terbentuk? Pokja ini diusulkan ke Kementerian Desa ya untuk mendapatkan user dan password. Ya ini mohon maaf Pak Kades karena ya ini keterlambatan Nabil 1 kemarin menyampaikan melalui pendamping juga. Ya ini saya nggak mau lagi nyari kesalahan di mana, cuman baru kemarin kita data baru dapat dan kita upload tadi pagi. Kita belum dapat informasinya yang sampai dengan siang hari ini masih saya tanyakan. Ya user password kita ya kalau biasanya user password itu adalah nick dan nomor HP. Makanya kemarin dimintakan bapak-bapak mungkin diminta nick dan nomor HP itu untuk user dan password di aplikasi. Jadi kalau mau masuk aplikasi kita harus